mengajak untuk berbuat baik dan kebenaran. Jadi dari dua item hadis dan Quran, surah Al-Fatihah, surah Al-Asr. Surah Al-Asr itu pada sore hari ini kita belajar tentang mengingatkan kembali, bukan belajar baru lagi karena semua kita punya latar belakang pengalaman yang berbeda-beda. Hanya kita untuk mengingatkan kembali tentang sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu mungkin kita pernah dengar di sekolah, di masyarakat, di TV, di YouTube. Sholat sunat rawatib itu artinya sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Semua kita sudah tahu bersama bahwa sholat wajib itu ada 5. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Jadi ada lagi sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu itu, yang biasa kita dengar qalbiyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah. Jadi sholat sunat rawatib atau sholat sunat yang mengikuti sholat fardu itu dibagi atas 2, yaitu sholat sunat muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad itu artinya bahwa sholat sunat yang dianjurkan oleh Nabi sebab dilaksanakan oleh Nabi. Sholat rawatib yang muakkad itu dianjurkan oleh Nabi, sehingga Nabi menganjurkan kita untuk melakukan sebagaimana apa yang Nabi lakukan. Sedangkan ghairu muakkad artinya sholat sunat yang tidak dianjurkan. Dia ada tapi Nabi tidak ingin memberatkan kita sehingga tidak dianjurkan untuk kita. Kalau kita mau buat juga tidak masalah. Lalu sholat sunat muakkad ini dia turun lagi kembali yang nanti disebut qalbiyah atau ba'diyah. Sholat sunat muakkad ini 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sebelum subuh kita sholat 2 rakaat. Kita niat yang bahasa daerah itu bisa di dalam itu seli sunnatah qalbiyah subuh rakaat sunnatan lillahi ta'ala, atau saya niat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sunat karena Allah Ta'ala. Jadi bisa kita ucapkan di bahasa daerah juga tidak apa-apa. Jadi sebelum sholat subuh kita 2 rakaat sebelum subuh dulu. Kalau kita sholat sendiri, sesudah 2 rakaat sholat sebelum subuh, lalu kita berdiri, kita iqamah. Kalau kita perempuan diwajibkan untuk iqamah. Sesudah iqamah baru kita sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat, baru kita zikir dan seterusnya. Sesudah sholat subuh tidak ada sholat lain. Itu nanti untuk sholat duha. 2 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sebelum duhur. Jadi sebelum duhur juga 2 rakaat. Lalu kita iqamah, sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Lalu 2 rakaat juga sesudah sholat duhur. Jadi 2 rakaat sebelum duhur kita sholat lagi 4 rakaat sholat wajib atau fardu untuk duhur. Lalu 2 rakaat lagi sholat duhur sesudah duhur. Lalu 2 untuk sholat asar ini 2 rakaat atau 4 rakaat. Kita mau lakukan 2 rakaat juga bisa, 4 rakaat juga bisa. Sholat sunatnya 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar. Karena kita sholat di tempat umum kayak sholat apa ini, sholat. Padahal kalau orang paham tentang ini mereka sudah tahu. Jadi sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Sedangkan sesudah asar tidak ada sholat sunatnya. 2 rakaat setelah maghrib. Sholat maghrib sebelum maghrib kita 2 rakaat, lalu kita sholat maghrib lagi wajib itu 3 rakaat. Lalu 2 rakaat sesudah sholat isya. 2 rakaat sesudah sholat isya. Lalu apabila kita lakukan juga 2 rakaat sebelum isya juga bisa. Ini di ghairu muakkad. Lalu jenis-jenis sholat sunnah rawatib seperti talbiyah ba'diyah tadi, ini kesimpulan dari ini bahwa sholat 5 waktu al subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi talbiyah atau sebelum ini subuhnya 2 rakaat, duhur bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat pada waktu sebelum duhur. Lalu 2 rakaat lagi sesudah duhur. Asar juga 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa sebelum duhur, sebelum asar. Pada waktu sesudah asar atau ba'diyah tidak ada lagi sholat. Maghrib 2 rakaat sebelum maghrib 2 rakaat talbiyah. Bisa juga, hanya terkadang orang tidak buat karena mereka berpikir dari ghairu rawatibnya. Biasanya sesudah 2 rakaat sholat maghrib atau ba'diyah. Bisa juga 2 rakaat dan 2 rakaat. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Seperti tadi ini. Lalu apa kedudukan sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu sholat as-salatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Jadi merupakan amalan
Sholat itu amal yang pertama yang dihisap kita saat kita mata nama. Yang hisap pertama itu sholat. Wah, enggak itu apa enggak auto HP yang eli apa iya. Hanya cari dulu yang sholat. Ya apabila sholatmu baik maka semua amal yang kau lakukan di atas dunia itu baik. Jadi amal yang pertama dihisap adalah sholat. Lalu hikmah melaksanakan sholat sunnah. Hikmah atau manfaat atau gunanya itu supaya menambah kecintaan Allah terhadap kita. Enggak yang mencinta kita. Kalau kita tidak melaksanakan sholat fardu tidak, wajib tidak, sunnah tidak. Lalu menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib kita. Jadi apa yang mungkin kita lakukan dalam sholat wajib, mungkin kita sementara sholat tidak khusyuk, ingat anak menangis atau ingat apa air mendidih, nah, itu juga menyempurnakan. Jadi saat kita lakukan sholat sunat talbiyah dan ba'diyah itu dia menyempurnakan kekurangan kita pada waktu itu. Jadi di samping itu ada dalil yang lain bahwa tidaklah seorang muslim mendirikan sholat sunnah secara ikhlas karena Allah Ta'ala sebanyak 12 rakaat. Jadi sholat sunnah ini ada 12 rakaat, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau ini 4 dipisah, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi tidaklah seorang muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah Ta'ala sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga, sebuah rumah di surga atau istana di surga. Jadi itulah kedudukan sholat sunnah, dalil sholat sunnah, dan apa itu sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, muakkad dan gairi muakkad, lalu dia turun ke bawah ini talbiyah dan ba'diyah. Jadi apabila kita ingin baik, kita ingin bahagia di dunia, kita harus dengan apabila kita ingin bahagia di dunia, maka kita harus mempunyai ilmu. Punya ilmu, kita mau ingin baik, ingin beli ini, beli itu, kita harus punya keterampilan itu merupakan bagian dari ilmu. Nah, demikian pula kita ingin memiliki, mengharapkan kebahagiaan di akhirat, kita juga harus memiliki ilmu. Jadi ilmu kita ini yaitu ilmu kita sholat, ilmu adab, dan lain-lain sebagainya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam sholat dan lain sebagainya. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.